Seorang suami bernama Rifat menikah dengan sang istri bernama Yebi 37 tahun. Pernikahan mereka sudah berlangsung 15 tahun, bahkan mereka dikaruniai 3 orang anak. Rifat sendiri bekerja di salah satu perusahaan swasta, gajinya terbilang cukup besar, 17 juta. Hingga kehidupan sang istri berkecukupan dan sang istri pun tak kerja. Kehidupan Rifat pun nampak bahagia dinilai oleh para keluarga dan juga para tetangga. Jauh dari gosip miring, bahkan tak ada cekcok di antara mereka. Keseharian sang istri Yebi pun saat sang suami bekerja merawat ketiga anaknya. Rifat percaya kepada sang istri dan menyerahkan kehidupannya kepada sang istri. Rifat juga dikenal sebagai suami yang bertanggung jawab, bapak yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Selalu memberikan semuanya kepada keluarga, tak peduli dirinya capek. Meski begitu, sang istri pun nampaknya baik-baik saja di awal. Gaji suami yang besar, kehidupan sang suami yang sabar, bahkan kehidupan tak berkekurangan membuat Yesi nampaknya masih merasa kosong. Namun pada akhirnya di bulan Agustus 2020 Rifat merasa Yebi berbeda, lebih sering keluar, bahkan sering keluar malam membuat sang suami bertanya-tanya saat itu. Hingga akhirnya cekcok dengan Rifat pun dimulai dan Yebi sang istri pun kabur, lebih memilih pergi dengan membawa sang anak si bungsu. Rifat saat itu tak diam, dirinya mencari Yebi kemana-mana untuk menjemputnya. Tak putus asa Rifat dengan anak-anaknya mencari Yebi, bahkan meminta keluarga-keluarga lainnya untuk mencari sang istri juga. Hingga akhirnya Rifat mendapat kabar kalau Yebi berselingkuh dengan lelaki lain yang rumahnya tak jauh dari Rifat. Seorang laki-laki bernama Nanda Duda dengan 2 anak yang juga ternyata residivis, pernah beberapa kali masuk rumah tahanan. Saat Rifat menanyakan gosip ini kepada Nanda, Nanda pun membantahnya, menyebutkan kalau dirinya tak ada hubungan dengan Yebi dan tak pernah bertemu dengan Yebi. Meski Rifat ragu, namun dirinya pun masih tetap mencari sang istri untuk kepastian. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Rifat pun menemukan kontrakan sang istri di kontrakan desa sebelah. Di sana pun memang benar ternyata ada Nanda yang tengah bersama Yebi. Meminta sang istri pulang, memaafkan sang istri, Rifat pun meminta sang istri untuk melupakan masa lalu demi anak-anak. Menerima dan memaafkan perselingkuhan sang istri Yebi dengan catatan tak mengulanginya lagi. Yebi yang saat itu masih memikirkan anak-anak akhirnya mengikuti Rifat pulang dan pulang ke rumah seakan tak terjadi apa-apa. Bahkan Yebi pun mengaku kalau dirinya minta maaf kepada Rifat saat itu. Sudah rujuk dengan sang istri kembali ke rumah mereka, akhirnya Rifat pun merasa takut kepada sang istri, takut dibohongi lagi dan kepercayaan berkurang. Suatu hari tanpa Yebi tahu, ternyata Rifat memasangkan GPS di motor Yebi untuk mengetahui kemana Yebi pergi. Beberapa hari terpantau usai itu, Yebi pun nampak selalu di rumah, membuat Rifat yakin kalau sang istri sudah putus dan sudah berubah. Namun entah apa yang terjadi, seminggu kemudian Rifat merasa sang istri pergi keluar tanpa bicara kepada dirinya. Setelah dilihat posisi GPS tersebut memang ke supermarket, dari situ Rifat berpikir kalau tengah membeli susu sang anak. Namun dipikir-pikir ternyata lama sang istri tak bergerak, hingga akhirnya Rifat pun curiga. Tak lama Rifat pun mengikuti posisi GPS sang istri, yang kebetulan Rifat di sana menemukan salah satu karaoke yang dicurigai Rifat. Tanggal 25 November 2020, Rifat pun masuk ke tempat tersebut, namun sebelumnya tanpa disadari Rifat sadar ini mobil temannya dan Rifat membawa senjata tajam yang ada di mobil milik temannya sendiri. Mengingat yang ada di otak Rifat, Nanda sendiri adalah seorang residivis dan memang berbadan besar. Satu-satu Rifat melihat room tersebut, namun dirinya kaget ternyata memang benar menemukan sang istri dengan lelaki selingkuhannya. Tak pikir panjang, Rifat pun langsung mengeluarkan senjata tajam dan langsung menikam Nanda, pacar sang istri. Beberapa kali Rifat menikam Nanda hingga akhirnya Nanda pun lemah dan terjatuh. Tak lama Nanda pun langsung mengembuskan napas terakhirnya karena kekurangan banyak cairan, mengeluarkan cairan merah. Sang istri Yebi langsung keluar dari room tersebut berteriak meminta tolong, hingga akhirnya security berdatangan ke room yang di dalamnya ada Nanda dan Rifat. Pihak dari security pun langsung lapor kepada pihak kepolisian. Rifat sendiri tak kabur, Rifat hanya duduk di ruangan tersebut menunggu pihak kepolisian datang. Tak lama pihak kepolisian datang usai mendapatkan laporan. Pihak yang berwajib pun langsung datang ke TKP mengamankan Rifat dan menyelidiki kasus ini. Bahkan tak lama membawa jasad Nanda ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak dari kepolisian pun langsung membawa istri dari Rifat, Yebi, dimintai keterangan permasalahan ini, mengingat Yebi sendiri adalah saksi kunci utama. Rifat sendiri mengakui kalau dirinya pelakunya, diamankan tanpa perlawanan, dan Rifat pun mengakui dirinya menyesal. Bahkan alasannya jelas karena Nanda beberapa kali berselingkuh dengan sang istri.
Yebi sendiri, istri dari Rifat, mengakui kalau dirinya merasa nyaman dengan Nanda daripada dengan suaminya. Berkenalan dengan Nanda di sosial media, sering komunikasi dan nyaman, ternyata mereka juga tetanggaan. Saat itu Nanda dengan Yebi sudah berpacaran di belakang Rifat selama 6 bulan. Bahkan Yebi yang meminta maaf ke sang suami, berjanji akan merawat anak-anak dan berjanji akan menunggu Rifat. Banyak yang mendukung Rifat di kasus permasalahan ini. Bahkan banyak juga yang menginginkan tahanan Rifat diringankan, bahkan tak ditahan. Rifat pun akhirnya menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya mendapat vonis 5 tahun penjara. Bukan tanpa alasan, keluarga Nanda sendiri nampaknya mendukung Rifat dan memaafkan Rifat. Keluarga Nanda merasa Nanda beberapa kali menjadi residivis, bahkan menyusahkan keluarga dan berkali-kali membuat orang susah, hingga akhirnya membuat orang tak bersalah seperti Rifat melakukan kejahatan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.